Yang pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar dari pengelolaan dalam SIA. Jadi SIA di sini dalam mengelola data akuntansi untuk bentuk transaksi keuangan, kemudian ada laporan keuangan, dan juga informasi bisnis lain. Jadi maksudnya di sini bahwa SIA itu banyak mengelola data untuk transaksi ya, baik transaksi untuk akuntansi yang merupakan transaksi keuangan ya, mungkin ada arus kas, ada penjualan, pembelian ya, dan juga informasi bisnis ya. Di dalam dunia bisnis tentunya juga tidak lepas dari transaksi keuangan. Nah, ada beberapa prinsip utama di sini dalam pengelolaan data SIA. Nah, di sini meliputi keandalan, reliability ya. Di sini maksudnya data harus akurat dan dapat dipercaya. Data akurat dan dapat dipercaya di sini dalam arti bahwa datanya itu benar-benar valid ya. Jadi data yang dihasilkan ya ini benar-benar valid karena diolah dengan menggunakan sistem. Jadi dengan sistem datanya benar-benar dapat kita percaya karena sistem tidak akan bisa istilahnya itu orang tidak bohongi ya, karena dari sistem itu walaupun buatan manusia datanya benar-benar valid ya. Kemudian dari segi keamanan data di sini harus terlindungi dari akses yang tidak sah. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang berhak mengakses sistem ya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses. Jadi orang-orang yang berkepentingan yang bisa mengakses sistemnya, aplikasinya. Kemudian ketersediaan availability ya. Data harus mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi pembuatan aplikasi itu harus bisa diolah atau mungkin digunakan oleh si pemakai. Jadi si pemakai tidak mengalami kesulitan dalam mengakses sistemnya. Jadi mudah dipahami ya. Jadi datanya sistemnya itu mudah dipahami. Kemudian kelengkapan completeness ya. Jadi tidak ada data penting yang hilang atau terlewat. Jadi datanya harus komplit ya. Jadi apa saja dibutuhkan dalam pembuatan sistem itu datanya harus semuanya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sistem. Jadi apa saja yang diperlukan dalam sistem. Kemudian konsistensi. Data harus seragam dalam format dan penyajiannya. Ya, jadi bentuk tampilan itu harus sama ya, dalam arti formatnya harus sama dari awal hingga akhir ya. Jadi tidak beda-beda, tidak aneh-aneh ya. Selanjutnya komponen dalam data dalam SIA. SIA di sini mengelola berbagai jenis data yang dapat dikategorikan. Di sini ada data transaksi. Jadi data yang mencatat aktivitas bisnis sehari-hari
Seperti misalkan ada penjualan dan penerimaan kas. Ya, jadi dalam SIA ya, di sini kita bahas tentang SIA. Sistem yang dibuat ya, yang bisa digunakan itu yang merupakan sistem yang diakses ya oleh para pebisnis ya. Jadi kegiatan apa saja, aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para pebisnis. Jadi dalam bisnis tentunya tidak lepas dari sistem penjualan. Ya, kalau ada penjualan pasti ada penerimaan ya, penerimaan kasnya. Kemudian juga data pembelian. Kalau ada pembelian pasti ada pembayaran. Kemudian penggajian karyawan, lalu juga ada persediaan dan produksi. Nah, ini transaksi yang dilakukan ya sehari-hari oleh para pebisnis. Nah, master datanya di sini meliputi ya untuk yang data utama yang sering digunakan itu ada data pelanggan. Ya, jadi tidak lepas dari data pelanggan kalau seorang pebisnis ya pastinya ada pelanggan. Data pelanggan itu ya seperti ada nama pelanggannya, mungkin alamatnya. Jadi data penting aja yang dimasukkan dalam data pelanggan. Kemudian kalau pelanggan melakukan kredit ya, setidaknya ada piutang ya. Jadi ada pencatatan piutang. Selain itu juga ada data pemasok. Data pemasok di sini para supplier ya, jadi data supplier. Di data supplier di sini nanti yang meliputi identitas suppliernya ya, ada mungkin nama suppliernya, kemudian ada alamat ya, mungkin email ya kalau dibutuhkan ya, karena sekarang terkait dengan teknologi tidak lepas dari email ya, lalu juga ada nomor HP dan seterusnya. Kemudian juga nanti perusahaannya, jadi suppliernya itu berasal dari perusahaan mana. Kemudian ada data produk atau jasa, jadi usahanya itu berupa produk ya, barang atau mungkin usaha jasa ya, jasa mungkin jasa servis atau mungkin jasa sewa ya, jadi usaha jenis usahanya ya, atau mungkin salon, bengkel. Kemudian data akun dalam buku besar. Jadi pencatatan akunnya ya dalam buku besar. Nah, itu nanti meliputi apa saja akun-akunnya. Nah, biasanya nama-nama akun itu ditentukan sendiri oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan punya catatan sendiri ya, punya nama sendiri untuk akun-akun dalam usahanya. Maka untuk setiap nama akun dalam setiap perusahaan itu pastinya beda ya, karena memang akun ditentukan oleh perusahaannya. Kemudian juga pemberian nomor akunnya ya, nomor rekening istilahnya. Nah, itu juga disesuaikan ya. Jadi setiap perusahaan punya pemberian nomor rekening sendiri. Jadi tentunya tidak sama antara perusahaan satu dengan yang lain. Lalu pembuatan data laporan. Data laporan di sini yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi meliputi ada laporan laba rugi, ada neraca, dan ada laporan arus kas. Di laporan laba rugi ini mengetahui seberapa besar perusahaan memperoleh laba atau mungkin rugi ya. Jadi dengan laporan laba rugi akan diketahui maju mundurnya perusahaan. Apakah perusahaan itu setiap periodenya mengalami kemajuan ya dari laporan laba ruginya, ternyata akan kelihatan.
Nah, kalau perusahaan selalu mengalami laba yang meningkat, ya berarti manajemennya berhasil ya. Dan tentunya sini tidak luput dari peran seorang manajer. Kemudian neraca. Neraca ini laporan untuk seberapa besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan ya, aset yang dimiliki perusahaan, dan juga kalau pasifa, nah itu meliputi hutang dan modal perusahaan ya, yang digunakan untuk mengelola perusahaan. Kemudian laporan arus kas. Nah ini aliran kasnya ya, keluar masuknya kas. Jadi harus seimbang antara kas masuk dengan kas keluarnya. Kemudian ada metadata. Metadata di sini informasi tentang struktur dan karakteristik data. Di sini ada definisi format data dan kode akun dalam sistem. Jadi untuk format data itu nanti tergantung ya dari pembuat sistemnya ya. Kemudian juga untuk kode akunnya, kalau kode akun dalam sistem, kodenya itu dari perusahaan ya. Kemudian untuk pembuatan formatnya ya mungkin tergantung si pembuat aplikasinya ya. Berikutnya pengolahan data dalam SIA. Pengolahan data dalam SIA yang diproses dalam beberapa tahapan. Nah, di sini ada input data. Input data itu data yang dikumpulkan dari dokumen sumber. Dokumen sumber itu untuk bukti transaksinya ya. Nah, bukti transaksi itu ada faktor, kwitansi, nota, atau mungkin memo ya, itu bukti-bukti transaksi. Kemudian menggunakan metode manual atau otomatis, yaitu seperti penggunaan scanner ya, lalu ada OCR dan IoT. Kemudian untuk pengolahan data sini ada batch processing ya. Batch processing itu data yang diproses dalam kelompok pada waktu tertentu. Di data yang dikumpulkan terlebih dahulu, yang kemudian akan diproses secara bersamaan ya, dalam satu batch ya, pada waktu tertentu. Jadi misalkan proses penggajian karyawan. Nah, proses penggajian karyawan di sini untuk setiap akhir bulan, semua data gaji diproses sekaligus. Jadi kelebihannya untuk efisiensi jumlah data yang besar. Nah, di sini cocok ya untuk proses yang tidak membutuhkan hasil secara langsung. Tapi kurangannya tidak real time ya. Jadi hasil yang baru tersedia itu nanti setelah proses selesai. Kemudian real time processing, jadi data yang diproses langsung saat transaksi terjadi. Jadi misalkan saat melakukan pembayaran dengan menggunakan e-wallet ya, sekarang kan lagi booming ya penggunaan e-wallet, seperti ada mungkin GoPay, ada OVO ya, atau mungkin penggunaan e-wallet lainnya. Nah, sini saldo akan langsung berkurang ya saat itu juga saat terjadinya transaksi. Jadi kelebihannya di sini akan mempercepat respon ya. Jadi hasilnya langsung akan terlihat. Tapi kekurangannya lebih kompleks dan membutuhkan sistem yang selalu aktif dan juga cepat ya. Lalu ada OLAP, Online Analytical Processing. Di sini digunakan untuk analisis data yang lebih kompleks. Jadi teknologi yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai pandangan ya, perspektif, ini biasa dalam bentuk multidimensi. Misalkan dalam menganalisa penjualan,
yang berdasarkan produk ya, wilayah dan juga waktu. Semuanya akan bisa dilihat dari berbagai sudut dengan cepat. Dan kelebihannya akan mendukung pengambilan keputusan dengan cepat. Ya, jadi cocok untuk manajemen dan analisis strategis. Tapi kekurangannya juga tidak cocok ya untuk semua transaksi harian. Jadi lebih mengarah ke analisis data yang besar dan kompleks. Berikutnya mengenai penyimpanan data. Untuk penyimpanan data, di sini ada yang menggunakan database relasional. Dan di sini sistemnya seperti ada MySQL, PostgreSQL ya, atau mungkin ada menggunakan Oracle. Jadi database di sini adalah sistem manajemen basis data yang menyimpan data dalam bentuk tabel, meliputi baris dan kolom. Ini yang saling terhubung secara relasional ya. Nah, kelebihannya di sini konsisten ya, dan terintegrasi, datanya terjamin. Juga mendukung transaksi. Jadi cocok untuk aplikasi yang operasional seperti sistem keuangan ya. Lalu ada data warehouse. Ini untuk menganalisis dan pelaporan historis. Jadi sistem penyimpanan data yang terpusat yang digunakan untuk analisis dan pelaporan data historis dari berbagai sumber. Misalkan Amazon Redshift, kemudian ada Google BigQuery. Lalu ada cloud storage. Ini untuk keamanan dan fleksibilitas dalam akses data. Jadi layanan penyimpanan data yang digital yang disediakan melalui internet oleh penyedia pihak ketiga. Ini misalkan Google Cloud Storage, lalu ada Microsoft Azure ya. Berikutnya output data ya. Output data ini adalah laporan keuangan ya. Jadi berupa laporan keuangan, outputnya ya informasinya. Ini kalau sistem informasi akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan. Kemudian dashboard interaktif ya. Jadi pembuatan dashboard yang interaktif ya. Ada berbagai macam menunya di situ. Kemudian adanya notifikasi otomatis. Kemudian keamanan dan kontrol data dalam SIA. Jadi agar datanya tetap aman dan valid, beberapa langkah yang perlu diterapkan. Jadi sini ada kontrol data, kontrol akses ya. Jadi penggunaan username dan password. Ya, jadi kontrol data, kontrol akses ini mekanisme untuk memastikan ya bahwa hanya pengguna yang berwenang yang bisa mengakses sistem. Jadi ada berupa username dan password. Ini merupakan metode autentifikasi dasar yang memastikan hanya pengguna dengan kredensial yang benar yang bisa masuk. Jadi autentikasi dua faktor sini merupakan lapisan keamanan tambahan yang mengharuskan pengguna memasukkan informasi tambahan. Jadi selain password, ya jadi ada OTP atau mungkin SMS. Dan ini agar aksesnya lebih aman.
Jadi kita jangan sembarang memberikan OTP ya pada orang lain, jika ini membahayakan ya kalau kita memberikan OTP pada orang lain. Dan banyak kejadian ya itu WA di hack ya, itu kan karena kita ada pemberian OTP ke pihak lain ya. Jadi jangan sampai ya kalau ada informasi minta OTP jangan dikasih ya. Kemudian ada trial. Enkripsi data dulu ya. Enkripsi data di sini menggunakan algoritma enkripsi untuk melindungi data sensitif. Jadi enkripsi ini merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Jadi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Nah, algoritma enkripsi di sini digunakan untuk melacak data seperti AES ya, Advanced Encryption Standard. Jadi hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang dapat membaca data. Lalu AuditRail menyediakan jejak audit untuk melacak perubahan data. Jadi merupakan catatan log yang mencatat setiap aktivitas atau perubahan pada sistem. Jadi fungsinya ini untuk melacak siapa yang melakukan, apa, kapan, dan bagaimana, yang sangat penting dalam investigasi keamanan dan juga kepatuhan. Lalu ada backup data. Penyimpanan cadangan untuk mencegah kehilangan data. Jadi merupakan proses yang menyalin dan menyimpan data ke lokasi cadangan untuk menghindari kehilangan data karena kegagalan sistem atau mungkin serangan siber atau kesalahan manusia. Jadi backup ini bisa dilakukan secara berkala, baik lokal maupun di cloud. Ya, jadi agar bisa dipulihkan saat dibutuhkan. Kemudian compliant. Ini merupakan kepatuhan ya, jadi mematuhi standar seperti ISO 27001, GDPR atau SOC. Jadi kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku dalam pengelolaan data dan sistem informasi. Di ISO 27001 ini adalah standar internasional. Di standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Sedangkan GDPR ya ini singkatannya General Data Protection Regulation. Jadi regulasi yang perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Sedangkan SOC ya, Sarbanes-Oxley Act, di regulasi di AS ya, yang mewajibkan akurasi dan keamanan dalam pelaporan keuangan. Kemudian teknologi dalam pengelolaan data SIA, di sini ada Enterprise Resource Planning. Di sini ada SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Jadi Enterprise Resource Planning itu merupakan sistem yang terpadu untuk digunakan perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya sehari-hari. Seperti adanya akuntansi, pengadaan proyek, manajemen resiko, dan pengoperasionalannya. Jadi SAP, Oracle, Microsoft Dynamics di sini merupakan penyedia ERP yang terkemuka. Kemudian ada artificial intelligence ya, AI. Di sini adalah prediksi dan deteksi anomali dalam data keuangan. Jadi prediksi dan deteksi anomali dalam data keuangan, AI di sini digunakan untuk memprediksi tren keuangan.
dan mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tidak wajar dalam transaksi. Jadi misalkan AI dapat mengidentifikasi pola transaksi yang menyimpang dari kebiasaan normal, membantu auditor menemukan potensi penipuan atau kesalahan. Kemudian ada big data analitik, jadi analisis pola transaksi, dalam jumlah besar. Jadi big data analitik memungkinkan analisis jutaan transaksi secara cepat dan efisien. Di sini digunakan untuk menemukan tren, pola atau korelasi tersembunyi dalam data keuangan skala besar. Ada blockchain, jadi keamanan dan transparansi dalam pencatatan transaksi. Jadi blockchain ini merupakan teknologi pencatatan digital. Jadi tidak bisa diubah dan terdesentralisasi. Jadi setiap transaksi dicatat dalam blok dan tidak bisa dimodifikasi tanpa persetujuan seluruh jaringan. Jadi cocok untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam laporan keuangan dan audit. Kemudian cloud computing, jadi akses data dari berbagai lokasi dengan keamanan tinggi. Cloud computing memungkinkan data dan sistem ERP diakses secara online, kapanpun dan dari manapun. Jadi membantu auditor untuk mengakses dokumen secara real time dengan tingkat keamanan yang tinggi. Jadi memudahkan kolaborasi tim audit terutama dalam lingkungan kerja hibrid. Jadi kesimpulannya di sini, data dalam SIA melibatkan berbagai aspek mulai dari input, pengolahan, penyimpanan hingga keamanan. Jadi dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, sampai sini untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk presensi disiapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam